Saat itu saya baru aja menerima pekerjaan saya sebagai janitor sekolah. Sekolah di mana saya kerja. Tempatnya luas, banyak lorong, lumayan bersih, ada kantin, dan ada lapangan olahraga sekaligus lapangan upacara. Saya kerja bersama dengan staf yang lain untuk membantu bersih-bersih lorong sekolah dan area sekolah lainnya pada saat jam belajar dan jam pulang murid. Dan kami tidak terlalu diperintah untuk membersihkan kelas karena murid-murid juga sudah mempunyai tugas piketnya masing-masing. Saat itu hari seperti biasa. Murid memakai seragam sekolah mereka, berjalan ke sana kemari, guru pun telah tiba. Jam belajar murid dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore, dan di jam-jam itu, kebanyakan para staf dan karyawan hanya mengepel lorong-lorong sekolah atau membersihkan area sekolah lainnya. Begitu pula saat sebelum kami pulang. Waktu telah berlalu, dan itulah saatnya shift saya dimulai. Tugas saya di hari itu adalah mengepel lorong kelas, dan itu adalah area belakang sekolah. Di area itu cuma ada 2 karyawan, dan salah satunya itu saya. Saat shift saya sudah selesai, dan saya berjalan ke arah gerbang, saya melihat sesuatu. Saya melihat sebuah sosok yang tampaknya seperti seorang remaja. Awalnya, saya berpikir itu adalah salah satu pegawai atau staf. Tapi makin saya mendekati tampaknya, seperti salah satu murid di sekolah ini. Sosok itu memakai seragam sekolah, dan awalnya saya berpikir bahwa orang itu mungkin ketiduran atau sedang mengerjakan tugas sampai malam. Saat saya berjalan mendekati sosok itu, dia pun pergi. Saya mengikuti sosok tersebut, dan saya sama sekali nggak tahu siapa. Tapi tampaknya sih seperti orang wanita. Sama waktu saya ngikutin sosok tersebut mengarah ke ruang seni. Sewaktu saya menyalakan lampu, saya tidak melihat apa-apa. Sosok itu entah hilang kemana, atau mungkin itu cuma perasaan saya saja. Setelah itu, saya langsung kembali mematikan lampu, lalu berjalan pulang bersama para staf dan pegawai lainnya. Keesokan harinya, itu seperti hari biasa. Murid-murid masuk dan guru-guru datang untuk melakukan aktivitas yang berbeda-beda. Tapi saya masih kepikiran tentang kejadian semalam. Lalu pada shift di siang hari, saya terus berpikir itu hanya khayalan saya saja. Tapi kok bisa ya? Karena setahu saya, apa yang saya lihat semalam benar-benar terlihat nyata di depan mata. Pada malam hari, saya melakukan shift malam di area yang sama dan mengepel lantai di posisi yang sama, dan juga saya berusaha untuk waspada. Secara tiba-tiba, saya melihat penampakan itu lagi untuk kedua kalinya. Perasaan saya disitu langsung gak enak, dan gak tahu kenapa saya langsung merinding. Kali ini saya teriak, "Siapa di situ?" Orang itu menjawab dan langsung lari. Kali ini saya berusaha mengejar untuk tahu siapa sosok ini. Lalu sosok itu lari ke tempat yang sama, dan waktu saya membuka ruang seni, saya nyalakan lampunya, dan sosok itu sudah tidak ada. Setengah jam kemudian, shift malam saya udah selesai, dan saya bersama staf-staf yang lain bisa pulang. Kali ini saya benar-benar yakin kalau saya itu tidak menghayal, karena saya melihat hal yang sama sampai kedua kalinya. Malam itu saya benar-benar nggak bisa tidur, karena kepikiran tentang kejadian yang udah terjadi berulang kali. Pikiran saya terasa benar-benar aneh. Malamnya waktu saya tidur itu di sekitar jam 1 malam, dan saya bermimpi saya sedang di sekolah. Saya benar-benar sendirian dan tidak ada orang sama sekali. Saya jalan-jalan keliling, tapi tetap tidak ada orang. Saya jalan ke arah ujung sekolah dan ke arah kantin. Di kantin itu benar-benar gelap, tapi di kantin itu saya melihat sosok yang saya kenal, dan kelihatannya seperti sosok yang saya sering lihat pas saya lagi shift malam. Kali ini sosok itu berjalan ke arah saya. Dia makin mendekat ke arah saya, dan muka sosok tersebut makin kelihatan mukanya. Benar-benar berantakan, dan sosok itu bikin saya makin merinding ketakutan. Waktu saya bangun, saya benar-benar dalam keadaan kaget, keringat dingin, dan saya benar-benar gak bisa mikir apa-apa. 1,5 jam kemudian, saya berangkat kerja seperti biasa. Paginya saya benar-benar lagi ngerasa gak enak badan, dan saya ngerasa kalau saya lagi gak ingin melakukan shift seperti biasa. Jadinya saya minta izin untuk istirahat
kemungkinan sampai badan saya sudah terasa benar-benar fit, baru saya bisa bekerja kembali. Saya istirahat di waktu yang agak lama di ruangan para staf. Waktu saya bangun, itu udah mau menjelang shift malam, dan saya harus kerja di area yang sama. Sebenarnya sejak kejadian itu, saya benar-benar ngerasa nggak enak kerja di area itu sendirian. Saya juga sempat-sempatnya minta bantuan sama salah satu staff kalau di shift malam mereka ada yang bisa ngebantu saya bersihin lorong belakang atau enggak. Dan kebetulan ada satu. Saat ngepel lorong belakang, saya juga sambil cerita ke staff dan nanya kalau dia atau pegawai lain di sekolah ini ada yang pernah ngalamin yang saya alamin apa enggak. Dan yang ngebuat saya kaget adalah selama mereka bekerja sebagai staff di sekolah ini, mereka nggak pernah ngeliat hal-hal aneh. Dan itu pun juga benar-benar ngebuat saya heran, karena ternyata yang selama ini ngeliat sosok itu cuma saya doang. Saya juga nggak tahu kenapa dan kok bisa. Kemudian saya melihat sosok itu lagi. Saya juga tanya ke staff yang ngebantuin saya, "Mas, lihat gak sosok itu?" Sambil merinding ketakutan. Terus kata orangnya, "Enggak." Dan ekspresi orang itu juga kelihatan heran. Saya pun juga langsung izin balik ke pas ke arah gerbang. Saya tiba-tiba ketemu Pak Kepala Sekolah. Dan yang ada di pikiran saya saat itu adalah saya ingin ngundurin diri. Pak Kepala Sekolah juga bingung dan tanya kenapa. Jadi saya jelasin panjang lebar tentang kejadian yang saya alami di lorong belakang sekolah. Dan itu benar-benar mengganggu pikiran saya. Pak Kepala Sekolah juga terasa bingung dan kaget. Kemudian saya juga tanya, mungkin ada yang Bapak tahu soal kasus ini atau Bapak pernah ngalamin juga? Dan ternyata Pak Kepala Sekolah gak tahu apa-apa soal kasus ini. Dan bahkan Pak Kepala Sekolah sendiri pun gak pernah ngalamin. Tapi ada satu kasus yang Pak Kepala Sekolah pun tahu. Dulu di sekolah ini ada satu murid perempuan. Dia dulu sering banget datang ke kantor kepala sekolah karena untuk ngobrol-ngobrol. Dulu Pak Kepala Sekolah sering banget ngeliat perempuan ini duduk sendirian di kantin. Dan kadang-kadang Pak Kepala Sekolah sering banget nyamperin. Dan menurut catatan BK, dari keluhan perempuan ini, dia pernah bilang kalau dia pernah gak betah di rumahnya. Dan waktu suatu hari perempuan ini dijailin sama teman-temannya, mukanya waktu itu sampai diwarnain dan bajunya dirobek-robek sama teman-temannya. Pak Kepala Sekolah waktu itu udah coba nenangin dia. Perempuan ini bilang kalau dia ingin nenangin diri dia di tempat yang lain. Dia katanya juga gak minta ditemenin. Jadi ya Pak Kepala Sekolah cuma tanya kalau dia yakin ingin waktu sendiri. Dan secara tegas perempuan itu jawab, "Iya." Jadi kepala sekolah cuma berharap dia gak apa-apa. Beberapa lama kemudian, ada murid yang nemuin kondisi perempuan itu gantung diri di ruang seni. Dan sayangnya, nyawanya gak selamat. Satu sekolah pun kaget dan beberapa dari mereka ada yang ketakutan. Semenjak cerita itu, saya merasa lebih waspada dan lebih percaya. Dan sayangnya, saya juga tetap mengundurin diri sebagai staf sekolah dan kerja di toko belanjaan setempat. Tapi ya terkadang saya masih suka mikirin sosok tersebut dan mikir apapun niatnya atau maunya, semoga arwah tersebut bisa menemukan ketenangannya. Hari udah menjelang malam. Mobil-mobil dan motor-motor udah pada nyalain lampu. Malam itu saya lagi naik mobil ke arah Bogor karena saya dan kedua teman saya ingin berencana camping di puncak selama 3 hari. Kami berangkat malam karena di hari itu adalah malam minggu dan biasanya jalanan macet. Jadi kami berangkat dari Jakarta sekitar jam 7 malam. Selama di perjalanan kami cuma ngobrol-ngobrol. Yang nentuin ide di puncak adalah teman saya. Dan kita udah sepakat ide ini sekitar 3 hari yang lalu. Dan yap, perjalanan kita sampai ke puncak itu selama 2 jam. Saat sampai tujuan, keadaan lumayan gelap dan kita harus ngedaki untuk sampai tujuan. Selama ngedaki, kita juga agak kesusahan dalam nemuin jalan. Jadi selama perjalanan kita saling berdekatan. Sebenarnya jarak lokasi camping kita gak jauh, karena cuma butuh waktu 10 menit. Tapi bener-bener gak mudah karena bawaan kita lumayan banyak dan agak berat. Sampai di lokasi, kita langsung nyalain senter, siapin tenda, dan kumpulin kayu untuk api unggun. Dan itu emang agak susah, karena kita ngelakuin semua itu di malam hari. Untuk membantu keadaan, saya sambil nyalain lentera dan dalam waktu sejam, kita udah berhasil nyelesain tenda dan api unggun.
Karena kita baru selesai pasang tenda dan nyalain api unggun sekitar jam setengah 9-an, kita ngabisin waktu duduk di sekitar api unggun, minum anget-angetan, sama cerita-cerita serem. Waktu kita lagi asik-asik cerita serem, teman saya bilang kalau dia pernah bercerita di mana dua pembunuh tertangkap dan jasadnya tidak berhasil ditemukan. Dan gilanya, menurut berita sosmed, kejadian tersebut terjadi di tempat kita camping. Disitulah dimana saya kaget dan berpikir, siapa korbannya dan kok bisa? Berapa lama kemudian kami tertidur. Tapi tiba-tiba teman saya ada yang minta temenin untuk buang air di dalam hutan. Jadi saya menemani dia dan sebenarnya tidak tega ninggalin teman saya sendirian di hutan. Karena takutnya dia nyasar atau kenapa-napa. Udah pasti saya siapkan senter karena hutannya gelap banget. Dan kita juga gak terlalu jauh dari area camping. Waktu teman saya udah selesai buang air, kita udah langsung balik ke arah semula. Tapi entah kenapa, waktu itu kita lagi jalan dan kita ngerasa nyasar. Kita juga bingung mau ke arah mana. Jadi kita ikutin arah yang tadi kita lewatin. Waktu itu saya lihat ke belakang, teman saya nggak ada. Saya langsung nyari sambil teriak-teriak. Yang bikin saya kaget, di awal teman saya nggak jauh-jauh dari saya, tapi kenapa tiba-tiba ngilang? Waktu itu saya lagi jalan, tiba-tiba saya dengar ada yang manggil nama saya dari belakang. Awalnya saya ketakutan dan saya bisa aja kabur. Tapi saya pikir kalau itu teman saya yang hilang. Jadi saya jalan ke sosok itu walaupun saya benar-benar ketakutan. Waktu saya lihat, ternyata itu beneran teman saya. Saking khawatirnya, saya nanya tadi dia kemana dan kenapa bisa nyasar. Terus teman saya minta maaf dan tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari pohon. Badan saya udah benar-benar merinding dan kaget karena benda itu entah jatuh dari mana. Waktu saya lihat, nampaknya seperti karung goni. Dan waktu saya mau buka, dan saya pikir itu buah-buahan. Tapi waktu saya lihat, saya langsung merinding ketakutan karena apa yang saya lihat adalah kepala dengan organ tubuh yang berceceran. Tapi waktu saya lihat lebih teliti, ternyata itu adalah teman saya. Perut saya udah benar-benar terasa mual dan saya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang ada di pikiran saya adalah, kalau yang ada di karung goni itu adalah teman saya, berarti siapa sosok yang ada di depan saya? Saya waktu itu baru lulus SMA dan baru diterima di kuliah sekitar daerah Bekasi. Semenjak lulusan, saya pindah ke suatu komplekan di Jalan Kramat. Suasananya lumayan ramah, banyak perumahan, dan jarak kuliah saya cuma 30 menit dari kompleks saya. Waktu saya masuk ke rumah baru saya, luas ruangannya sederhana, tapi benar-benar lumayan dan kamar tidur saya mempunyai jendela yang lumayan besar. Dan sewaktu saya pindah, sebagian barang-barang saya sudah di sini dari beberapa minggu yang lalu, seperti kasur, lemari, meja makan, dan perabotan rumah lainnya. Karena hari itu saya baru masuk rumah, dan harusnya sih saya istirahat aja karena habis ngangkat-ngangkat barang. Tapi karena kulkas kosong, jadi saya mampir ke supermarket deket sini. Saya cuma beli beberapa makanan, khususnya kayak telur, sarden, dan mie goreng. Habis saya belanja, hari sudah menjelang sore, dan jadi saya langsung balik ke rumah. Sambil masak, nonton, dan paling tidur. Karena saya jalan kaki, jadi supermarket agak kelihatan jauh. Soalnya kalau saya mungkin punya motor, dalam waktu 15 menit udah nyampe. Waktu saya jalan ke perempatan, kompleks saya suasananya benar-benar sepi dan keadaan begitu sunyi. Saya di jalan sendirian dan gak ada orang yang di samping saya, depan saya, ataupun belakang saya. Saya cuma dengar suara jangkrik dan gak tahu kenapa badan saya tiba-tiba merinding. Entah kenapa tiba-tiba dari jauh saya ngeliat sebuah sosok. Tampaknya seperti seorang pria dan waktu saya ngeliat sosok itu benar-benar gak merasa aman. Tapi saya ngerasa ketakutan. Saya merasakan denyut-denyut saya merinding. Sosok tersebut terlihat seperti bapak-bapak dan terlihat pakai seragam, dan lebih anehnya lagi, makin saya dekat sosok tersebut, saya makin nyium bau gak enak, kayak bau darah. Tapi waktu saya jalan makin dekat, sosok tersebut jalan ke arah lain, dan saya pikir, kemana sosok ini pergi? Saya udah berusaha ngindar dari sosok tersebut. Dan waktu saya jalan menuju arah rumah saya, entah kenapa saya ngerasa nyasar dan gak tahu arah.
Padahal saya udah yakin kalau itu adalah jalan yang persis di mana saya berangkat dari komplekan saya. Awalnya saya pikir, saya nyasar. Tapi kok bisa? Ketika malam hari saya berjalan di sekitar komplek, tiba-tiba saya ngeliat ada satpam. Dia sedang duduk di pos jaga malam. Mumpung ada satpam, malam itu saya pikir, coba aja kali ya nanya ke dia. Mungkin aja dia tahu alamat rumah saya. Jadi saya langsung tanya dan untung satpam itu tahu. Jadi saya langsung mulai jalan dan setelah beberapa meter saya lihat ke belakang. Dan apa saya benar-benar kaget dengan apa yang saya lihat. Satpam itu menjadi sosok tersebut. Saya langsung lari secepat mungkin. Dan apesnya setelah menit saya lari, napas saya pun hampir habis. Tapi untungnya saya udah ingat area yang saya masuki dan kompleks saya udah deket. Jadi saya langsung buru-buru masuk ke rumah. Lalu saya sambil lihat ke sekeliling dan mastiin sosok tersebut gak ada di sekitar saya. Paginya saya jalan keliling-keliling komplek dan untuk kenal sama daerah sekitar dan untuk lebih kenal lagi, saya juga mampir ke warung untuk sarapan. Dan kebetulan di daerah sekitar warung yang udah buka sekitar jam 8 pagi. Pagi hari saya sarapan di warung itu. Sambil kenalan sama penjaga warung dan penjaga warung juga udah pikir kalau saya orang baru di wilayah Jalan Keramat. Dan saya pun juga sempat-sempatnya basa-basi sama penjaga warung itu. Saya juga menceritakan kejadian semalam. Dan kata penjaga warung itu, dia ngeliat hal aneh di wilayah Jalan Keramat. Udah jadi hal biasa karena dari latar belakang daerah ini, orang-orang pun juga udah tahu ada yang salah. Dulu Jalan Keramat atau wilayah sekitarnya dikenal dengan nama Lubang Buaya. Katanya, di tahun 60-an Indonesia dipenuhi oleh tindakan komunisme. Satu-satunya cara untuk Indonesia dijadikan negara komunisme adalah dengan menandatangani suatu surat sebelum ditandatangani oleh sang presiden sendiri. Jadi para anggota komunis berencana untuk menculik ketujuh jenderal ini dan dipaksa untuk menandatangani surat tersebut. Beberapa jenderal tersebut sudah mati ditembak lebih awal karena menolak ikut dan sebagian matinya disiksa karena menolak menandatangani surat tersebut. Tempat mereka disiksa ada di tempat namanya rumah penyiksaan dan jasad mereka dibuang di lubang bernama Sumur Maut. Letaknya gak jauh dari sini. Dan semenjak hari itu, Lubang Buaya menjadi tempat yang lumayan angker. Waktu saya dengar soal tempat ini, saya agak terkejut. Dan saya mulai mikir kalau sosok yang saya lihat semalam adalah salah satu arwah jenderal tersebut. Kemungkinan juga arwah tersebut agak terganggu sama kedatangan saya. Dan dari situlah saya mulai tahu dengan namanya respect pada suatu tempat. Hari itu saya lagi nginep di rumah kakek. Malamnya saya lagi di taman dekat rumah kakek. Karena hari itu ada hari terakhir saya nginep di rumah kakek. Dan sejujurnya saya suka taman yang dekat rumah kakek. Sekitar 9 menit kemudian, saya udah jalan arah pulang dan jalanan udah sepi. Gak ada apa-apa selain rumah-rumah sama lampu jalanan. Di rumah saya ada kakek. Di rumah dia juga ada pembantu pribadi yang biasanya ngebantu kakek. Rumah kakek itu gede, ada kolamnya, dan rumahnya 2 lantai. Biasanya saya nginep di rumah kakek tiap hari Jumat sampai Minggu. Dan di rumah kakek ada di daerah Bandung. Waktu saya masuk ke dalam rumah kakek, saya lagi di ruangan tamu sambil minum teh. Saya datangi kakek. Terus kita ngobrol-ngobrol tentang macam-macam hal. Dan sejujurnya kakek saya adalah orang yang seru untuk diajak ngobrol. Selama kita ngobrol, kakek coba ngebahas masa kecil sama saya, dimana kita selalu main bareng, ngobrol bareng, dan selalu bercanda-canda. Waktu saya mau tidur, saya juga udah mau siap-siap packing. Karena besok saya udah balik ke Jakarta. Sebelum saya packing, tiba-tiba ada ketokan pintu dari kamar saya. Dan pas saya buka, ternyata itu kakek. Saya juga tanya, kenapa kek? Terus dia cuma bilang, kalau seandainya besok kita gak sempat pamitan. Paling gak malam ini dan sekalian dia mau ngasih saya kado. Saya pun juga tanya, ini isinya apa kek? Dan katanya, nantinya kamu juga akan tahu. Dan kakek pun sambil senyum. Tiba-tiba HP saya bunyi dan saya ada telepon. Waktu saya angkat, ternyata itu ibu saya. Saat saya angkat, saya ngerasa tumben banget malam ini dia baru nelpon. Karena biasanya besok. Awalnya saya pikir saya pulang malam ini juga, tapi waktu saya tanya sama ibu saya, kenapa malam-malam begini nelpon? Ibu saya bilang, kakek udah meninggal, baru aja malam ini. Disitulah dimana saya merasa benar-benar kaget sama bingung. Saya bilang, kalau saya baru aja ngomong sama kakek di depan saya.
Dan ibu juga ngerasa bingung. Apa saya yang bilang ibu saya kalau ternyata selama 3 hari ini kakek dirawat di rumah sakit? Saya pun juga bilang sama ibu kalau saya itu baru aja ngabisin waktu 3 hari di rumah kakek. Dan apa yang bikin saya bingung adalah kalau selama ini kakek di rumah sakit, berarti apa yang ada di depan saya sekarang? Saat saya lihat ke depan, dengan ketakutan sosok itu udah gak ada. Saya pun juga lihat keluar kamar dan saya gak tahu sosok itu kemana. Yang saya pikir waktu itu, saya sadar kalau selama ini kakek di rumah sakit. Saya cuma berpikir kalau selama ini saya tinggal sama siapa dan apa isi kotak yang dikasih sosok itu. Waktu saya buka kotak tersebut, ada sebuah surat. Di surat itu tertulis bahwa selama 2 bulan ini kakek mengidap kanker paru-paru dan kakek juga minta maaf kalau selama ini kakek gak ngasih tahu karena kakek gak ingin kita semua khawatir, terutama saya. Meskipun awalnya saya takut, tapi saya juga tersentuh dengan membaca surat itu. Bagi saya, ini menunjukkan rasa sayang dalam. Selain surat itu, saya juga nemuin foto saya waktu masih kecil sama kakek saya. Dan setelah apa yang saya alami, saya tahu kalau siapapun sosok yang saya temui malam ini pasti mempunyai alasan. Tapi yang terpenting bagi saya adalah semoga arwah kakek bisa beristirahat dengan tenang.